Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat petang, selamat malam dimanapun penjenengan berada. Jemaat Gereja Kristen Jawa di lingkup klasis Kartasura yang dicintai dan yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa masa Paskah 2022 di hari yang kedua. Bersyukur oleh karena kekuatan dan kesehatan yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita. Berkat penyertaan serta pemeliharaannya yang tidak pernah kunjung berhenti mengalir di tengah kehidupan saudara-saudara dan saya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita memulai persekutuan doa pada petang atau malam hari ini. Kita merasakan cinta kasih Tuhan yang terus dilimpahkan di tengah kehidupan kita dan kita masuki saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing kita ungkapkan sebuah pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Bapa, Sang Penyelenggara kehidupan. Dengan bersama-sama kita naikkan kidung jemaat 337, bait yang pertama dan bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, demikian ungkapan pujian kita. Karena kita sungguh sangat luar biasa, diperhatikan dan dipelihara oleh Yang Maha Agung, Maha Kuasa, Sang Pemilik kehidupan ini. Bersama-sama kita terima firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan anugerah-Nya. Kita akan siapkan hati kita dalam doa epiklese. Terimalah hormat dan pujian kami Bapa. Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan izinkan sepanjang hari kami boleh berkarya, berusaha melakukan tugas, pekerjaan dan pelayanan kami dengan penuh sukacita.
Saatnya petang, sore, malam hari ini kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga, memasuki persekutuan doa hari yang kedua di masa Paskah tahun 2022. Jikalau Tuhan izinkan malam hari ini kami hendak mendengar teguran dan sapaan Tuhan, biarlah teguran dan sapaan Tuhan boleh kami terima dengan penuh sukacita, terus memotivasi kami di dalam kami menjalani kehidupan pemberian-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyemai menebar benih firman-Mu, biarlah Engkau berkenan untuk memakai dan memberkatinya. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hanya satu ayat yang akan kita perhatikan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, dinyatakannya kepada kita demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berpegang pada janji Allah, demikian renungan singkat yang hendak kita perhatikan bersama-sama. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada di antara kita yang pernah menyatakan janji. Dan janji itu didengar betul, misalnya dalam sebuah keluarga seorang ayah berjanji kepada anaknya ketika anak-anak ini sedang dalam proses memasuki ujian di dalam tahap pembelajarannya. Sang ayah mengatakan, jikalau kamu berhasil dan mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan oleh papamu, baiklah, papamu akan memberikan reward atau hadiah. Hadiah itu belum atau tidak saya sebut saat ini, tetapi papa berjanji untuk memberikan sesuatu kepadamu, tetapi dengan catatan, jikalau dirimu mendapatkan nilai sesuai dengan harapan papa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tentu sang anak ini mempunyai semangat. Dia mempunyai harapan karena janji yang dinyatakan oleh papanya. Tapi ingat, catat sebaliknya, ketika sang papa ini melupakan janjinya, tentu akan membuat sang anak ini marah. Tentu akan membuat sang anak ini kecewa, tentu akan membuat sang anak ini patah semangat dan tidak mau mendengar lagi apa yang dinyatakan oleh papanya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam proses sang anak ini menunggu janji papanya, inilah yang disebut dengan masa penantian. Anak ini akan melakukan tugas pembelajarannya dengan sungguh-sungguh, terlebih ketika nanti janji itu bisa diwujudkan oleh sang papa. Tentu anak ini juga akan menjadi lebih sukacita, menjadi lebih memperhatikan papanya, mendengar apa yang dinyatakan oleh papanya, membangun relasi dan komunikasi dengan baik. Jikalau papanya ini menyatakan atau mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Wah, ketika aku belajar dengan sungguh-sungguh, aku mendapatkan nilai bagus, ternyata papa benar-benar mewujudkan apa yang menjadi janjinya. Inilah yang menjadi sukacita bagi sang anak. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa janji Tuhan kepada umat manusia? Jauh sebelumnya 2000 tahun yang lalu sudah dinyatakan bahwa Allah berkenan hadir untuk melawat umatnya, melakukan sesuatu untuk umatnya, melakukan kebaikan untuk umatnya, memulihkan kehidupan manusia, dan janji itu pun ditepati.
dengan sengsara, wafatnya Tuhan Yesus dan serta kebangkitannya. Itu adalah puncak karya dan perwujudan janji Allah kepada umat manusia. Sama seperti sang anak. Ketika janji itu diwujudkan, tentu sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kini janji Allah itu sudah terwujud di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dalam karyanya. Tentu kita semuanya sebagai umat pilihan yang diperhatikan dan dikasihi, kita pun juga akan mengalami sukacita dan semakin dekat dengan Dia. Semakin menjalin relasi yang baik dengan Dia sebagai perwujudan janji yang sudah dinyatakan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berpegang pada janjinya, ternyata Allah itu juga akan memenuhi segala janji itu. Ada salah satu anggota keluarga yang bergumul tentang kehidupannya dan mereka mencatat segala kebutuhan yang hendak dinyatakan kepada Tuhan, tetapi dengan skala prioritas. Nomor 1 adalah papan, nomor 2 adalah pangan, nomor 3 adalah sandang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia mencatat itu dan ditempelkan pada almari miliknya. Dengan harapan setiap kali membuka menutup pintu almari, dia akan ingat apa yang harus dipergumulkan kepada Bapa. Ini aku minta kepada Bapa. Dengan skala prioritas yang sudah saya tulis. Puji Tuhan, Allah mendengar dan mewujudkan apa yang menjadi permintaan keluarga itu. Hanya saja tidak mesti urut dari yang nomor 1. Ternyata Allah juga mempunyai prioritas sendiri untuk keluarga itu. Sekalipun tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh keluarga, tetapi Allah menjawab dan memenuhi apa yang menjadi harapan serta kebutuhannya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-8, 9, dan seterusnya, di sana juga dinyatakan bahwa Tuhan pun tidak akan memberi racun ketika anaknya ini meminta roti. Artinya apa yang menjadi permintaan dan harapan sang anak itu pun tentu akan diberikan, tetapi sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Allah. Namun demikian Allah berjanji juga akan memberikan sesuatu yang diminta oleh anaknya, hanya prioritas saja yang akan berbeda. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saat ini janji itu sudah diwujudkan, saya menghimbau mengajak kepada saudara-saudara yang terkasih untuk senantiasa menjalin komunikasi, membangun relasi dengan Tuhan secara akrab, melalui kehidupan doa kita, melalui peribadatan kita, melalui sikap, tingkah laku, dan apapun yang kita lakukan di tengah pekerjaan dan karya kita, senantiasa mencerminkan bahwa janji Allah sudah mewujud di dalam diri Yesus Kristus, dan sebagai salah satu konsekuensi logis ketika kita mengungkapkan rasa syukur dengan segala aspek kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan petang malam hari ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan-Mu, firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Ketika janji-Mu sudah mewujud di dalam Yesus Kristus, yang menganugerahkan keselamatan untuk kami semuanya. Kami sadar bahwa keselamatan yang kami peroleh bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi hanya karena anugerah-Mu. Biarlah kami semuanya boleh mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan nyatakan, dan senantiasa menjalin relasi dengan Tuhan, menjalin relasi dengan sesama kami.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Selanjutnya kami mohonkan berkat untuk seluruh jemaat gereja-gereja Kristen Jawa di lingkup Klasis Kartasura. Kekuatan dan kesehatan senantiasa Tuhan tambahkan di tengah kehidupan kami. Ketika kami bergumul tentang masa depan kami melalui pembelajaran anak-anak kami, biarlah Tuhan juga hadir memenuhi apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak kami. Ketika anak-anak kami ada di antara mereka yang sedang bergumul tentang teman hidup, jodoh, biarlah Tuhan juga yang akan mewujudkannya. Dan ketika anak-anak kami sedang bergumul tentang pekerjaan, biarlah Engkau juga yang akan mewujudkannya sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persekutuan doa selanjutnya di hari-hari yang akan datang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui persekutuan doa yang sudah dan akan kami lakukan bersama-sama, sungguh akan membangun kehidupan rohani kami. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan selama kami bersekutu, pengampunan-Mu berlaku atas kami. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan naikkan pujian NKB 143 bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Janji yang manis kau tak ku lupakan. Walau
Demikian ungkapan pujian kita yang boleh mengakhiri persekutuan doa masa Paskah di hari yang kedua pada petang malam hari ini. Selanjutnya terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa masa Paskah di hari yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.